Saat itu saya baru saja melangkahkan kaki ke dalam warung soto yang dikelola oleh orang tua saya. Suasana di dalam warung sangat bising. Seseorang sedang berteriak-teriak. Seorang pria mengayunkan lengannya di depan meja. Pada saat itu, sebuah mangkuk sambal terlempar. Kuah merahnya mengenai kemeja putih pria itu. "Hei, Pak Tua, matamu di mana?" teriak pria itu kepada ayah saya. "Tahu tidak berapa harga kemeja ini? 5 juta rupiah, 5 juta. Orang sepertimu seumur hidup pun tidak akan bisa membeli kemeja seperti ini?" Ayah saya terus-menerus membungkukkan badannya. "Maaf, Pak. Saya akan ganti biaya cuci atau harga kemejanya. Maafkan saya." Pria itu menepis tangan ayah saya dengan kasar. "Sudah, lupakan saja. Baju ini sudah rusak." Pria itu berkata dengan nada mengejek, "Sebagai ganti biaya cuci, minumlah ini." Pria itu mengambil botol air di atas meja, lalu mengangkatnya ke atas kepala ayah saya. Saya hanya bisa terpaku menatap pemandangan itu. Tidak mungkin dia melakukannya. Pria itu telah merendahkan martabat orang tua saya, tepat di depan mata putri mereka. Namun, pria itu telah salah memilih lawan. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dan ia juga tidak tahu siapa saya sebenarnya. Bagaimana kira-kira akhir tahun bagi saya dan orang tua saya saat itu? Bagaimana akhir dari cerita ini? Agar lebih nyaman mendengarkannya saat mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang juga. Teater Kisah Kita akan secara otomatis menayangkan episode berikutnya untuk Anda. Suara seorang pembawa berita terdengar dari televisi. Perusahaan makanan sajian Nusantara menjadi sorotan setelah sahamnya terus meroket di hari pertama pencatatan di Bursa Efek. Sajian Nusantara yang memimpin tren K-food dengan produk seperti bakso dan sambal, berhasil menembus pendapatan 5 triliun rupiah tahun ini. Saya meraih remote dan mematikan televisi. Meskipun ini hari pertama pencatatan saham, saya menolak semua pesta perayaan dan wawancara dengan wartawan. Memang sudah menjadi kebiasaan saya. Saya hampir tidak pernah melakukan kegiatan di luar perusahaan. Di situs web perusahaan pun tidak ada satupun foto saya, dan saya tidak pernah menampakkan diri di acara-acara industri. Bahkan para direktur perusahaan mitra pun tidak tahu wajah saya. Orang-orang menjuluki saya sebagai CEO Pertapa. Sebaliknya, saya berpikir bahwa acara-acara seperti ini seharusnya menjadi sorotan bagi para karyawan yang merupakan pemilik perusahaan yang sebenarnya. Meskipun pemandangan malam Jakarta yang gemerlap terlihat dari jendela ruang tamu yang sunyi, hati saya sudah berada di tempat lain. Saya membuka lemari dan menggantungkan setelan jas yang saya kenakan. Pakaian yang saya kenakan sepanjang hari ini. Seharian ini saya sibuk menandatangani dokumen pencatatan saham, rapat dengan para eksekutif, dan menelepon pihak sekuritas. Saya rasa saya sudah mendengar ucapan selamat puluhan kali. Namun, setelah semua itu berakhir, saya ingin melepaskan pakaian ini. Saya mengeluarkan sebuah mantel tua. Ibu saya yang membelikannya beberapa tahun yang lalu saat ulang tahun saya. Bukan pakaian dari pusat perbelanjaan, melainkan dari pasar, dan karena itulah saya lebih menyukainya. Meskipun sudah sedikit berbulu, saya tidak bisa membuangnya. Saya juga memilih sepatu kets yang nyaman. Sepatu hak tinggi saya simpan di rak sepatu. Saya melihat pantulan diri saya di cermin. Dari manapun dilihat, saya hanyalah seorang wanita biasa berusia 35 tahun. Wajah tanpa riasan dengan mantel tua, sangat berbeda dengan orang yang tadi duduk di ruang direktur utama. Direktur utama sebuah perusahaan dengan pendapatan 5 triliun rupiah. Namun, di hadapan orang tua saya hanyalah seorang putri tunggal pemilik warung soto. Saya mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah, saya sendiri yang memegang kemudi dan menyalakan mesin. Saya bisa saja memanggil sopir, tetapi setiap kali pergi ke warung orang tua, saya selalu pergi sendiri. Tanpa pengawal, saya hanya ingin pergi sebagai seorang putri. Saya memasukkan alamat yang sudah tidak asing lagi ke dalam navigasi, Warung Soto Pasar Jaya, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Saat keluar dari pusat kota, saya memandangi lampu-lampu yang berlalu di luar jendela sambil memikirkan orang tua saya. Saat ini, ayah saya mungkin sedang mengantarkan pesanan di ruang depan. Ibu saya pasti sedang sibuk di dapur. Tanpa bisa meluruskan punggung,
dengan keringat yang bercucuran. Tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Merekalah yang telah membawa saya sampai ke posisi ini. Tangan yang bangun pukul 5 pagi untuk merebus kaldu, mengenakan celemek usang, dan menyiapkan hidangan untuk para pelanggan. Saya tumbuh dengan memakan makanan yang dibuat oleh tangan-tangan itu. Dengan uang yang mereka hasilkan, saya bisa bersekolah. Tangan saya yang memegang kemudi semakin erat. Saya ingin segera pergi. Saya rindu melihat wajah ibu dan ayah saya. Di hari seperti ini, hari di mana nama perusahaan saya muncul di berita, saya tidak ingin berada di sebuah pesta yang mewah, melainkan di warung soto kecil itu. Ibu saya yang mengenakan celemek berbau masakan, ayah saya yang melayani pelanggan dengan punggung yang sedikit bungkuk. Saya ingin berada di samping mereka berdua. Navigasi memberitahu bahwa waktu tempuh ke tujuan tersisa 30 menit. Saya menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Saya memarkir mobil di depan warung. Papan nama bertuliskan, Warung Soto Pasar Jaya terlihat jelas. Entah sejak kapan catnya sudah terkelupas. Sudah beberapa kali saya mengatakan akan menggantinya, tetapi ayah selalu menolak, justru karena ini para pelanggan datang. Kalau dipasang papan nama baru, nanti kelihatannya tidak enak. Saya tersenyum kecil mengingat perkataan itu. Keras kepala sekali. Saya mematikan mesin dan duduk sejenak di dalam mobil. Dari balik pintu kaca, bagian dalam warung terlihat jelas. Cukup ramai oleh pelanggan, sepertinya hampir semua meja terisi penuh. Saya melihat ayah saya. Beliau sedang mengantarkan pesanan dengan keringat bercucuran. Dengan nampan berat di kedua tangannya, beliau bergerak di antara meja-meja. Di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, jika terus seperti itu, punggungnya tidak akan kuat. Kekhawatiran saya semakin menjadi. Saya juga melihat ibu saya. Beliau terus-menerus mengaduk soto di dapur. Terlihat jelas beliau tidak bisa meluruskan punggungnya. Keringat membasahi dahinya. Celemeknya penuh dengan noda kuah. Saya menghela napas. Orang lain seusia mereka sudah pensiun dan berlibur. Teman-teman sebaya ayah saya bahkan sudah mengajak cucu mereka berlibur ke Bali. Tahun lalu saya dengar mereka juga pergi berlibur ke Eropa. Orang tua saya masih saja seperti itu. Katanya keinginan mereka adalah melihat matahari terbit di pantai timur sekali saja, tetapi mereka tidak pernah bisa menutup warung selama 365 hari setahun. Orang tua saya sangat gembira mendengar berita pencatatan saham perusahaan saya. Ibu saya menangis saat menerima telepon. Katanya, "Putri kami berhasil. Putri kami telah menjadi orang hebat." Meskipun begitu, mereka tetap membuka warung. Sekeras apapun saya meminta mereka untuk beristirahat, tidak ada gunanya. "Sinta, warung ini adalah hidup ibu dan ayah. Sebanyak apapun uang yang kamu hasilkan, bagi kami warung soto Pasar Jaya ini tetaplah penting." Ibu saya selalu berkata seperti itu. Warung yang telah mereka pertahankan di satu tempat selama lebih dari 30 tahun. Awalnya mereka hanya berjualan soto di lapak kaki lima. "Saya sudah mendengar cerita itu berulang kali sejak kecil," katanya. "Ada hari di mana mereka harus menutup dagangan karena saat hujan tenda mereka bocor dan air hujan menetes ke dalam kuah soto. Di hari-hari sepi pelanggan, mereka makan sisa soto yang tidak terjual. Saat musim dingin, tangan mereka membeku sampai-sampai sulit untuk memegang sendok sayur. Kemudian, sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan uang, dan akhirnya bisa membeli warung ini." Ayah saya menangis semalaman sambil memegang tangan ibu saya. Katanya, akhirnya mereka bisa berdagang tanpa kehujanan. Saat itu ayah saya berusia 33 tahun. Lebih muda dari saya sekarang. Karena itulah, warung ini bukan sekadar warung bagi orang tua saya. Ini adalah tempat di mana keringat dan air mata mereka tertumpah. Tempat di mana mereka mendedikasikan masa muda mereka. Wajah setiap pelanggan setia adalah kebanggaan orang tua saya. Ada pelanggan yang sudah datang selama 30 tahun. Orang tua saya bahkan pernah datang ke pernikahan anak-anak pelanggan itu dengan membawa amplop sumbangan. Hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli, melainkan sudah seperti keluarga. Karena saya tahu itu, saya tidak bisa melarang mereka lagi. Meskipun begitu, hati saya tetap tidak tenang. Mereka tetap membuka warung di hari raya, bahkan di hari ulang tahun mereka sendiri. Tidak ada satu hari pun mereka libur. Bahkan ketika saya menawarkan untuk menyiapkan hidangan ulang tahun, mereka menolaknya. "Pelanggan akan datang, bagaimana bisa kita tutup?
Tidak apa-apa, ulang tahun masih ada tahun depan. Meskipun saya sedih mendengar perkataan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang mengatakan saya telah sukses. Pendapatan 5 triliun rupiah, pencatatan saham di bursa efek, harga saham yang terus meroket. Dunia memuji saya. Namun, orang-orang yang telah membawa saya sampai ke posisi ini masih bangun pukul 5 pagi untuk merebus kaldu. Mengenakan celemek usang, mengantarkan mangkuk soto untuk para pelanggan. Dari balik pintu kaca, saya melihat ayah saya sedang membersihkan piring-piring kosong. Wajahnya meringis saat membungkuk. Pasti sakit, beliau hanya tidak mengatakannya. Tanpa mereka berdua, saya yang sekarang tidak akan pernah ada. Setiap kali saya diremehkan karena miskin, karena anak penjual soto, saya selalu mengertakkan gigi dan bertahan agar keringat mereka tidak sia-sia. Saat saya masih SD, seorang teman berkata, "Kenapa ibu dan ayahmu selalu bekerja di warung soto?" Bau, saya tidak tahu betapa malunya saya saat itu. Saya pulang ke rumah dan menangis terseduh-seduh. Saat itu ibu saya memeluk saya dan berkata, "Sinta, jangan malu. Dengan soto ini, ibu dan ayah akan menyekolahkanmu sampai sarjana, sampai kamu menikah." Ibu dan ayah bekerja keras itu bukan hal yang memalukan. Perkataan itu masih terngiang di telinga saya. Saat SMP, keadaannya lebih parah. Teman-teman sekelas mengejek saya karena bekal makan siang saya berbau soto. Sejak saat itu, saya tidak pernah membawa bekal makan siang lagi. Saat jam makan siang, saya sendirian di kelas dan kelaparan. Ibu saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak tahu betapa beliau menangis saat mengetahuinya nanti. Putriku Sinta mengalami hal seperti itu. Ibu minta maaf, ibu benar-benar minta maaf. Saat itu saya bertekad. Suatu hari nanti saya pasti akan sukses, agar orang tua saya bisa berjalan dengan kepala tegak. Karena itu, saya belajar lebih giat. Saya duduk di meja belajar semalaman. Saya baru mematikan lampu dan tidur setelah orang tua saya tidur. Saya kuliah dengan beasiswa, dan langsung memulai bisnis begitu lulus. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah tindakan yang nekat. Di usia 25 tahun, saya ingin mendirikan perusahaan makanan. Semua orang di sekitar saya melarang. Namun, saya berhasil. Sama seperti soto orang tua saya bertahan dengan satu tekad untuk membuat makanan yang jujur dan lezat. Saya menghela napas dalam-dalam. Hari ini jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya datang hanya sebagai seorang putri. Saya membuka pintu mobil dan turun. Aroma khas pasar menyentuh ujung hidung saya. Bau soto, bau amis ikan, aroma sayuran. Dulu saya malu dengan bau-bau itu, tetapi entah kenapa sekarang terasa begitu akrab dan saya rindukan. Saya melangkahkan kaki. Berdiri di depan pintu kaca yang usang. Dari dalam, saya melihat ibu saya sedang menyajikan soto kepada seorang pelanggan. Ujung hidung saya terasa perih. Suatu hari nanti, saya ingin membuat mereka berdua bisa beristirahat dengan tenang. Saya ingin menunjukkan pada mereka matahari terbit, membuat mereka bisa berlibur, namun, itu mungkin hanya keinginan saya. Bagi mereka berdua, warung ini adalah hidup itu sendiri. Meskipun begitu, suatu hari nanti, saya berharap hari itu akan datang. Saya memegang gagang pintu, saya mendorong pintu kaca sambil menyapa dengan ceria. "Ibu, ayah, aku datang." Begitu pintu terbuka, udara hangat dan aroma soto yang gurih langsung menyergap. "Ibu, ayah, aku datang." Namun, suara saya tenggelam dalam kebisingan warung. Ada yang aneh, suasananya berbeda dari biasanya. Dari salah satu sudut meja terdengar suara keributan. 2 orang pria paruh baya sedang duduk di sana. Di atas meja, ada 5 atau 6 botol bir kosong yang berserakan. Mangkuk soto mereka hampir tidak tersentuh dan sudah dingin. Padahal ini bukan jam makan siang. Tapi mereka sudah minum sebanyak itu sejak siang hari. Salah satu dari mereka, yang mabuk, meninggikan suaranya. Usianya sekitar awal hingga pertengahan 40-an. Wajahnya memerah. Dasi kemejanya sudah dilonggarkan. Dan jasnya digantung sembarangan di sandaran kursi. Kemeja putihnya sangat mencolok. Kemeja yang terlihat mahal. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan emas yang berkilauan. "Hei, dulu aku ini. Kamu tahu siapa aku?"
Pria itu berteriak pada temannya. Temannya terus-menerus mengangguk dan menyahut. Namun, raut wajahnya terlihat lelah. Mungkin dia sudah mendengar cerita itu puluhan kali. Waktu itu, saat aku berhasil mendapatkan kontrak itu, tahu tidak semua orang bilang apa, "Mas Budi hebat, bagaimana bisa mendapatkan proyek sebesar itu?" Pria itu memukul meja dengan telapak tangannya. Gelas bir bergetar. Pelanggan lain terlihat tidak nyaman. Seorang ibu yang sedang makan soto mengerutkan kening. Seorang pelanggan pria muda dengan cepat menghabiskan sotonya dan pergi membayar. Namun, tidak ada yang berani menegur. Tidak ada gunanya mencari gara-gara dengan orang mabuk. Ibu saya melihat ke arah mereka dengan cemas dari dapur. Beliau memberi isyarat mata kepada ayah saya, maksudnya adalah untuk berhati-hati dengan pelanggan itu. Ayah saya melewati meja itu. Di tangannya ada sebuah piring berisi sambal. Sambal merah yang melimpah di piring, kuahnya meluap-luap. Ayah saya dengan tenang meletakkan piring itu di atas meja, dengan sopan membungkukkan badannya. Seperti biasa, beliau selalu menghormati pelanggan. Meskipun pelanggan itu mabuk, pelanggan tetaplah pelanggan. Sambalnya sudah siap, silakan dinikmati. Saat ayah saya melepaskan tangannya dari piring dan hendak mundur. "Hei, waktu itu aku yang mendapatkan kontrak itu." Pria itu dengan bersemangat mengayunkan lengannya. Terlalu asyik membanggakan diri sehingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Tidak tahu apa yang ada di depannya dan hanya mengayunkan tangannya dengan keras. Bruk, lengan pria itu mengenai piring sambal yang baru saja diletakkan di atas meja. Ayah saya sudah melepaskan tangannya. Piring itu miring dan kuah sambal merah muncrat ke udara, dan langsung tumpah ke kemeja putih pria itu. Kuah merah itu menyebar di atas kemeja putih, seperti cat yang disiramkan. Warna merah yang jelas menyebar di atas dasar putih, beberapa potong cabai jatuh ke pangkuan pria itu. Kuahnya juga mengenai lantai. Piring itu tergantung di ujung meja, bergoyang-goyang sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Terdengar suara pecahan. Seketika suasana di dalam warung menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke meja itu. Aduh, pria itu melompat berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dan menimbulkan suara berdecit. Wajah pria itu memerah. Entah karena mabuk atau marah, tidak ada yang tahu. Mungkin keduanya. Kemeja putihnya sudah ternoda merah. Noda yang menyebar lebar dari dada hingga perut terlihat jelas. Warna merah khas kuah sambal menodai seluruh kemejanya. Pria itu menunduk melihat kemejanya. Matanya terbelalak, lalu wajahnya dipenuhi amarah. "Hei, patua ini!" Pria itu berteriak. Seluruh warung bergema. Semua pelanggan serempak menoleh ke arahnya, menghentikan sendok yang sedang menyuap soto. Beberapa orang bahkan bangkit dari tempat duduk mereka dan perlahan-lahan hendak pergi. "Matamu di mana? Tahu tidak berapa harga kemeja ini?" Pria itu mendekati ayah saya. Ayah saya berdiri terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. 5 juta rupiah, 5 juta. Orang sepertimu seumur hidup pun tidak akan bisa membeli kemeja seperti ini. Pria itu menarik-narik kemejanya sambil berteriak. Urat lehernya menonjol. Ludahnya muncrat, mungkin juga mengenai wajah ayah saya. Namun, ayah saya tidak bisa mengelapnya. Orang tua penjual soto seumur hidup pun tidak akan bisa membeli baju ini. Bagaimana ini? Bagaimana? Ayah saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau hanya menundukkan kepalanya. Bahunya merosot, tangannya gemetar. Seumur hidupnya beliau selalu menundukkan kepala kepada pelanggan. Namun, belum pernah beliau dipermalukan seperti ini. Saya hanya bisa terpaku menatap pemandangan itu. Kaki saya terasa membeku. Pikiran saya menjadi kosong. Maafkan saya, Pak." Ayah saya berkata dengan suara bergetar. Beliau membungkukkan badannya dalam-dalam. Hampir 90 derajat, beliau mengeluarkan lap bersih dari celemeknya. Tangannya begitu gemetar sampai-sampai hampir menjatuhkan lap itu. "Saya akan membersihkannya. Saya benar-benar minta maaf. Biaya cuci atau harga bajunya akan saya ganti?" Tangan ayah saya gemetar. Tangan yang memegang lap itu bergetar hebat. Ayah saya yang berusia lebih dari 60 tahun membungkuk seperti itu. Orang yang telah menjaga warung ini selama lebih dari 30 tahun dipermalukan seperti itu oleh seorang pemuda mabuk.
Pemandangan itu begitu menyedihkan. Hati saya terasa seperti tercabik-cabik. Napas saya sesak. Pandangan saya seakan memerah. Tanpa sadar saya mengepalkan tangan dengan erat. Dan melangkah maju, saya berlari ke depan ayah saya. Berdiri di antara ayah saya dan pria itu. Jantung saya berdebar kencang. "Apa yang Anda lakukan?" Suara saya menggema di dalam warung. Terdengar lebih tegas dari yang saya duga. Meskipun dalam hati saya gemetar, saya berusaha untuk tidak menunjukkannya. Pria itu menatap saya dengan mata terbelalak. Wajahnya menunjukkan ekspresi apa-apaan ini, Anda yang mengayunkan tangan sampai tumpah. Kenapa menyalahkan orang tua ini? Saya menatap lurus ke mata pria itu. Saya tidak mundur. Minta maaflah. Suasana di dalam warung menjadi sunyi. Para pelanggan menahan napas dan menyaksikan. Ayah saya menarik-narik ujung baju saya dari belakang. Namun, saya tidak bergerak. Pria itu memandangi saya dari atas ke bawah. Mantel tua, sepatu kets yang nyaman, wajah tanpa riasan, penampilan yang sederhana. Saya pasti tidak terlihat seperti orang yang makan di restoran mewah. "Apa?" Pria itu berkata dengan nada mengejek. "Anak pemilik warung ini? Atau pegawai?" Mata pria itu penuh dengan penghinaan. Dia benar-benar meremehkan saya. Anak kecil ikut campur urusan orang dewasa? Pria itu melangkah maju, bau alkohol menyengat hidung saya. Saya tidak mundur. "Bagaimana kamu dididik? Hah? Apa yang diajarkan orang tuamu sampai kamu tidak punya sopan santun seperti ini?" Perkataan itu membuat hati saya panas. Saya tidak bisa tahan jika orang tua saya dihina. Saya mengepalkan tangan dengan erat. Kuku-kuku saya menancap ke telapak tangan. Orang tua saya mengajari saya untuk tidak merugikan orang lain. Saya berkata dengan dingin, "Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang Anda buat sendiri." Wajah pria itu menegang. Matanya seperti terbakar. Dia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu. "Sinta?" Ibu saya berlari keluar dari dapur. Wajahnya pucat pasi. Ibu saya menarik saya dengan kuat dan menyembunyikan saya di belakangnya. "Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar minta maaf." Ibu saya membungkukkan badannya dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Putri saya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia, ya?" Punggung ibu saya gemetar. Saya menggigit bibir melihat pemandangan itu. Saya sangat benci situasi di mana ibu saya harus membungkuk seperti itu. "Ibu." Saya memanggil dengan lirih. Ibu saya berbalik dan menatap saya dengan tajam. Tatapan matanya seolah berkata, "Tolong diam. Sinta, kamu masuk saja, ya? Biar ibu yang urus." Suara ibu saya nyaris memohon. Saya tidak bisa bergerak. Saya berdiri di belakang ibu saya sambil mengepalkan tangan dan menatap pria itu dengan tajam. Ayah saya juga mendekat. Baju ayah saya ternoda kuah sambal yang tadi tumpah. Keringat menetes di antara rambutnya. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya akan ganti biaya cucinya, berapapun." Ayah saya berkata sambil menundukkan kepala. Suaranya serak. "Putri saya tidak sopan, saya akan menasihatinya dengan keras." Mendengar perkataan itu, hati saya terasa hancur. Ayah saya semakin dipermalukan karena saya. Situasi semakin memburuk karena saya ikut campur. Pria itu melipat tangannya dan menatap kami sekeluarga bergantian. Sudut bibirnya menyeringai. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa berada di atas angin. "Putrimu tidak sopan? Makanya, kenapa dididik seperti itu?" Pria itu berkata sambil mendecakkan lidah. "Karena miskin jadi tidak bisa menyekolahkan anak, ya?" Mendengar perkataan itu, bahu ibu saya tersentak. Ayah saya semakin menundukkan kepalanya. Keduanya tidak bisa berkata apa-apa. Saya mengertakkan gigi, saya harus menahan diri. Jika saya bertindak lebih jauh, orang tua saya akan semakin kesulitan. Namun, hati saya mendidih. Pelanggan lain di dalam warung memalingkan muka. Tidak ada yang ikut campur. Mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang membuat saya lebih sengsara. Teman pria itu memegang lengannya. "Budi, sudah cukup. Kita sudah terlambat." "Sebentar." Pria itu menepis tangan temannya. Wajahnya menunjukkan bahwa dia belum puas. "Tadi kamu bilang apa? Aku harus minta maaf?"
Pria itu menatap lurus ke arah saya. Tatapan matanya menakutkan. "Hei, Nona, sepertinya kamu tidak tahu dunia ini seperti apa." Pria itu melangkah maju. Ibu saya semakin erat memeluk saya. "Beraninya kamu menyuruh orang dewasa minta maaf? Di mana kamu belajar sopan santun seperti itu?" "Hah?" Saya tidak menjawab. Saya menggigit bibir dengan erat. Jika saya mengatakan sepatah kata lagi, situasi akan menjadi tidak terkendali. "Pak, tolonglah." Ibu saya berkata dengan suara terisak. "Putri saya yang salah. Saya yang akan minta maaf, ya?" Ibu saya membungkukkan badannya 90 derajat. Melihat pemandangan itu, pandangan saya menjadi kabur. Saya mati-matian menahan air mata yang hendak keluar. Pria itu menyeringai. "Apa, ibunya yang minta maaf?" Tapi aku masih belum puas. Pria itu berkata dengan angkuh. Wajahnya menunjukkan bahwa dia menikmati posisinya yang berada di atas angin. Suasana hatiku jadi buruk. Pria itu kembali menatap ke mejanya. Noda merah itu terlihat jelas. Dia mendecakkan lidah lalu menatap kami bergantian. "Kalian tahu siapa aku?" Pria itu membusungkan dadanya. Nada bicaranya sombong. "Kalian tahu perusahaan makanan nomor 1 di Indonesia? Sajian Nusantara? Aku ini pemasok kemasan untuk mereka. Sajian Nusantara." Napas saya seakan berhenti. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang baru saja dia katakan? "Kalian tahu Sajian Nusantara itu perusahaan apa? Perusahaan makanan paling sukses di Indonesia." Pria itu berkata dengan bangga. "Semua kemasan di sana aku yang buat. Cahaya Kemasan, Budi Hartono. Tidak ada yang tidak kenal aku di industri ini. Sajian Nusantara, Cahaya Kemasan, Budi Hartono." Pikiran saya menjadi kacau. Sajian Nusantara adalah perusahaan saya. Perusahaan yang saya bangun dengan darah dan keringat selama 10 tahun. Tapi orang ini adalah pemasok di perusahaan kami? Apakah ada nama Cahaya Kemasan di daftar pemasok kami? Sepertinya ada. Ada begitu banyak perusahaan pemasok sehingga saya tidak bisa mengingat semuanya satu persatu. Namun, saya pernah mendengar nama itu. Orang seperti ini menjual nama perusahaan kami sambil melakukan tindakan semena-mena. "Kemasan buatanku hanya untuk produk-produk higienis." Budi memandang berkeliling warung dengan sinis. "Makanan kalian ini kotor, tidak bisa dimakan. Tidak selevel, tidak selevel." Bahu ayah saya tersentak. Ibu saya semakin menundukkan kepalanya. Makanan yang mereka buat dengan sepenuh hati selama 30 tahun disebut kotor. Saya mengertakkan gigi. Budi mengambil botol air di atas meja. Botol air plastik transparan. Airnya beriak. "Karena bajuku rusak, sebagai ganti biaya cuci, minumlah ini." Budi berkata dengan sinis, dan mengangkat botol air itu ke atas kepala ayah saya. "Jangan!" teriak saya. Namun, sudah terlambat. Guyuran air dingin membasahi kepala ayah saya. Air mengalir melalui rambut ayah saya. Wajah dan bajunya basah kuyup. Ayah saya berdiri terpaku di tempatnya. Dengan mata terpejam. "Ayah!" Saya hendak berlari. Namun, ayah saya menahan saya. Dengan tangan basah, beliau memegang erat lengan saya. "Tahan, Sinta." Suara ayah saya bergetar. "Kumohon." Suasana di dalam warung membeku. Para pelanggan menahan napas. Beberapa orang bahkan memalingkan muka. Ibu saya menutup mulutnya dengan tangan dan menangis. Budi melemparkan botol air kosong ke atas meja. "Hei, aku tidak bisa bayar makanannya." Suasana hatiku jadi buruk. Budi berkata sambil mengambil jasnya. "Nanti aku akan tagih biaya cucinya. Jadi bersiaplah." Budi dan temannya keluar dari warung. Terdengar suara pintu ditutup. Baru setelah itu saya menepis tangan ayah saya. "Ayah, kenapa diam saja?" teriak saya. Suara saya serak. "Kita harus menangkap orang itu. Kita harus lapor polisi." Saya hendak berlari ke arah pintu. Namun, ayah saya kembali memegang lengan saya. Tangannya yang basah gemetar. "Sinta, sabarlah. Kumohon." Mata ayah saya berkaca-kaca. Entah air atau air mata, saya tidak tahu. Kalau kita berkelahi dengan pelanggan, nanti jadi gosip. Kalau jadi gosip, kita tidak bisa berdagang. Ayah saya berkata dengan suara bergetar. "Yang penting kamu tidak terluka. Saya tidak bisa tahan lagi."
Saya menepis tangan ayah saya dan keluar dari warung. Udara di luar dingin. Saya melihat mobil sedan hitam yang ditumpangi Budi melaju meninggalkan gang. Saya mencatat nomor platnya. Mengukirnya di dalam benak saya. Saya mengeluarkan ponsel dari saku. Tangan saya gemetar. Entah karena marah atau dingin, saya tidak tahu. Saya menekan nomor Pak Ridwan, manajer saya. Nada sambung berdering 2 kali sebelum panggilan terhubung. Ya, Bu? Ada apa? Terdengar suara Pak Ridwan. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara saya yang bergetar. Pak Ridwan. Suara saya menjadi dingin. Tolong selidiki cahaya kemasan dan direkturnya, Budi Hartono. Sekarang juga. Di seberang telepon, terdengar kebingungan Pak Ridwan. Cahaya kemasan? Maksud Ibu? Salah satu pemasok kita? Ya. Riwayat transaksi, kualitas pasokan, data pribadi direktur, reputasi, semuanya tanpa terkecuali. Saya berkata dengan tegas. Saya mau laporannya besok pagi. Baik, Bu. Saya menutup telepon, saya melihat keluar jendela. Mobil yang ditumpangi Budi sudah tidak terlihat. Namun, itu tidak masalah. Kemanapun dia lari, saya akan menemukannya. Budi Hartono, tunggu saja. Setelah menutup telepon, saya berdiri sejenak. Angin dingin menerpa pipi saya. Tangan saya masih gemetar. Saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kembali masuk ke dalam warung. Suasana di dalam warung sunyi. Para pelanggan yang tadi ada sudah pergi semua. Di atas meja tergeletak uang pembayaran soto. Mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Ayah saya duduk di kursi. Air masih menetes dari rambutnya. Ibu saya sedang mengeringkan rambut ayah saya dengan handuk. Tangannya gemetar. Ibu, biar aku saja. Saya mengambil handuk dari ibu saya. Ibu saya menyerahkan handuk itu tanpa berkata apa-apa. Sudut matanya memerah dan bengkak. Saya berjongkok di depan ayah saya. Dengan hati-hati saya mengeringkan rambut ayah saya dengan handuk. Air meresap ke dalam handuk. Di antara rambut ayah saya, terlihat uban. Dulu tidak ada. Kapan uban itu sebanyak ini? Ayah saya sudah setua ini saat bekerja keras di warung. Hati saya terasa sesak. Ayah. Saya memanggil dengan lirih. Kenapa ayah diam saja diperlakukan seperti itu? Suara saya bergetar. Kenapa ayah diam saja saat disiram air seperti itu? Apa salah ayah? Ayah saya mengangkat kepalanya dan menatap saya. Kerutan di sudut matanya terlihat dalam. Sejak kapan kerutan itu sedalam itu? Sinta. Ayah saya berkata perlahan. Kalau kita berkelahi dengan pelanggan, nanti jadi gosip. Suara ayah saya terdengar tenang. Seperti suara orang yang sudah pasrah. Kalau jadi gosip, kita tidak bisa berdagang. Lingkungan ini sangat kecil. Saya menggigit bibir. Apa itu alasannya? Apa boleh diam saja saat disiram air di kepala? Dan ayah saya memegang tangan saya. Tangan yang kasar dan kapalan, tangan yang sudah 30 tahun merebus soto dan mencuci piring. Yang penting kamu tidak terluka. Ayah saya tersenyum kecil. Ayah tidak apa-apa. Cuma kena air sedikit. Mendengar perkataan itu, air mata saya menggenang. Tidak mungkin ayah baik-baik saja. Ayah tidak mungkin baik-baik saja. Sinta, jangan menangis. Ibu saya mendekat dan memeluk bahu saya. Kasihan Sinta datang-datang malah melihat kejadian seperti ini. Maafkan ibu, ya. Suara ibu saya juga bergetar. Saya menggelengkan kepala. Kenapa ibu yang minta maaf? Apa salah ibu? Saya terus mengeringkan rambut ayah saya. Meskipun sudah hampir kering, saya tidak bisa berhenti. Ayah saya memegang tangan saya untuk menghentikannya. Sudah. Nanti kering sendiri. Ayah saya berdiri. Bajunya yang basah menempel di tubuhnya. Aku mau ganti baju dulu. Ayah saya masuk ke dalam. Saya memandangi punggungnya. Bahunya terkulai. Ibu saya mulai memunguti potongan cabai yang berserakan di lantai. Saya juga bangkit dan mengambil kain pel. Membersihkan air dan kuah yang menggenang di lantai. Ibu. Saya bertanya sambil mengepel. Orang itu pernah datang sebelumnya? Ibu saya menggelengkan kepala. Tidak. Sepertinya pelanggan baru. Mungkin habis minum di dekat sini lalu mampir makan soto. Saya mengertakkan gigi.
Berani-beraninya berbuat onar di warung yang baru pertama kali didatangi. Ibu saya menghela napas. Tapi tadi orang itu bilang, dia pemasok di sajian Nusantara, kan? Perusahaan Sinta? Iya. Saya menjawab singkat. Katanya Cahaya Kemasan. Ibu saya menatap saya dengan cemas. Sinta, jangan membuat masalah jadi besar. Ya. Berurusan dengan orang seperti itu hanya akan membuat pusing. Mengerti? Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengangguk sedikit dan terus mengepel. Orang tua saya mengorbankan harga diri mereka untuk melindungi saya. Ayah saya menahan diri meskipun kepalanya disiram air, ibu saya membungkuk 90 derajat sambil meminta maaf. Semua itu karena saya yang lebih dulu ikut campur, situasi menjadi lebih buruk. Namun, sekarang giliran saya untuk mengembalikan harga diri mereka, Budi Hartono. Cahaya Kemasan. Tunggu saja, saya akan datang menemuimu secara langsung. Keesokan paginya, saya berangkat kerja. Gedung kantor pusat sajian Nusantara. Gedung kaca 25 lantai yang memantulkan sinar matahari pagi, 10 tahun yang lalu, saat memulai dari sebuah kantor kecil, saya tidak pernah membayangkan akan sebesar ini. Namun, hari ini saya tidak punya waktu untuk bernostalgia. Tadi malam saya hampir tidak bisa tidur. Bayangan air yang disiramkan ke kepala ayah saya terus terngiang. Setiap kali saya memejamkan mata, adegan itu terulang kembali. Bahu ayah saya yang terkulai, tangan ibu saya yang gemetar, dan punggung Budi Hartono yang pergi sambil tertawa mengejek. Saya naik lift ke lantai teratas. Begitu masuk ke ruang direktur, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas dari jendela yang lebar. Menara Monas terlihat di kejauhan. Di atas meja, sudah ada email yang dikirim Pak Ridwan semalam yang sudah dicetak, laporan awal. Beliau merangkum hasil penyelidikan semalaman dan mengirimkannya pukul 4 pagi. Saya membuat secangkir kopi dan duduk di sofa sambil membaca kembali laporan awal itu. Semakin saya baca, semakin saya mengerutkan kening. Sesaat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Bu, saya Ridwan. Masuk. Pintu terbuka dan Pak Ridwan masuk. Di tangannya ada sebuah map tebal. Terima kasih, Pak. Semalaman pasti lelah. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Ridwan duduk di sofa seberang. Beliau meletakkan map itu di atas meja. Tolong jelaskan hasil penyelidikannya. Pak Ridwan membuka dokumen itu. Cahaya Kemasan, direkturnya Budi Hartono, lahir tahun 1983, usia 42 tahun. Perusahaan sudah berdiri selama 12 tahun, dengan jumlah karyawan 32 orang, termasuk perusahaan kecil. Saya mengangguk. Produk utamanya adalah kemasan makanan. Mereka memproduksi kemasan plastik, kotak kardus, wadah styrofoam, dan sejenisnya. Pabriknya ada di Cikarang. Pak Ridwan membalik halaman berikutnya. Namun, ada satu hal yang aneh. 95% dari total pendapatan Cahaya Kemasan berasal dari sajian Nusantara. 95%? Saya menyipitkan mata. Ya. Pendapatan tahun lalu sekitar 80 miliar rupiah, di mana 76 miliar diantaranya adalah pesanan dari perusahaan kita. Hampir tidak ada pelanggan lain. Beberapa pelanggan kecil menyumbang 5% sisanya. Kalau begitu, perusahaan itu sebenarnya sepenuhnya bergantung pada perusahaan kita. Jika sajian Nusantara memutuskan kontrak, Cahaya Kemasan akan langsung bangkrut. Mereka tidak akan punya waktu untuk mencari pelanggan lain sebelum runtuh. Tetapi, bagaimana bisa mereka mendapatkan pesanan sebanyak itu dari perusahaan kita? Pemasok kemasan kita kan tidak hanya satu. Perusahaan kami bekerja sama dengan 7 pemasok kemasan. Sebagai strategi diversifikasi risiko, kami tidak pernah memusatkan pesanan pada satu perusahaan. Namun, jika Cahaya Kemasan mengambil sebagian besar pesanan, itu berarti ada yang tidak beres. Wajah Pak Ridwan menjadi muram. Itulah masalah yang lebih serius. Pak Ridwan mengeluarkan dokumen lain, ada beberapa foto terlampir. Baru-baru ini, Kepala Tim Pembelian kita, Pak Joko Susilo, dan Direktur Budi Hartono sering bertemu. Terlihat ada indikasi suap. Pak Joko Susilo, seorang veteran yang sudah bekerja di tim pembelian selama lebih dari 5 tahun.
Dia yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemasok dan kontrak pengadaan. Saya pikir dia orang yang bekerja dengan baik dan diam-diam. Iya, ada catatan pertemuan mereka beberapa kali. Sepertinya Pak Joko sudah beberapa kali menerima gratifikasi. Pak Ridwan menunjukkan foto-fotonya. Sepertinya hasil tangkapan layar CCTV. Terlihat dua orang pria masuk ke sebuah gedung berdampingan. Kira-kira berapa nilainya? Yang sudah terkonfirmasi saja sekitar 100 juta rupiah selama setahun terakhir. 100 juta? Saya mengerutkan kening. 100 juta rupiah untuk gratifikasi, ya. Dan jika dilihat tanggalnya, mereka sering bertemu tepat sebelum perpanjangan kontrak pengadaan triwulanan. 2 minggu sebelum perpanjangan kontrak, mereka hampir bertemu setiap hari. Saya mengertakkan gigi. Jadi, dia menerima suap dan memberikan kontrak. Sepertinya begitu. Dia menyesuaikan persyaratan kontrak agar menguntungkan Cahaya Kemasan, dan jumlah pesanannya pun semakin meningkat. 3 tahun yang lalu, porsi pesanan kemasan dari perusahaan kita hanya 15%, sekarang sudah naik menjadi 40%. Dari 15% menjadi 40%. Dalam 3 tahun, peningkatannya hampir 3 kali lipat. Sementara itu, pemasok lain pasti mengalami penurunan jumlah pesanan. Dan, Pak Ridwan berhenti sejenak, ada juga indikasi pemalsuan hasil pemeriksaan kualitas. Pemeriksaan kualitas? Ya, beberapa kemasan yang dipasok pada paruh kedua tahun lalu tidak memenuhi standar. Ketebalan plastiknya lebih tipis dari spesifikasi, dan kekuatan segelnya juga di bawah standar, tidak layak untuk digunakan sebagai kemasan produk kita. Pak Ridwan menunjukkan catatan pemeriksaan. Seharusnya ditolak dan dikembalikan, tetapi catatan pemeriksaannya dipalsukan. Dinyatakan lulus. Dipalsukan? Ya, setelah kami telusuri petugas pemeriksanya, ternyata Pak Joko yang memerintahkan langsung untuk mengubah catatan itu. Petugas itu awalnya memberikan penilaian tidak lulus, tetapi Pak Joko memanggilnya dan menyuruhnya mengubah catatannya. Saya menerima dokumen itu. Bukti foto, riwayat transaksi, rekaman telepon, hingga surat pernyataan dari petugas pemeriksa, semuanya tersusun rapi. Terlihat jelas Pak Ridwan bekerja keras semalaman, mampu menyelidiki sebanyak ini dalam semalam. Sungguh luar biasa. Tentu saja, saya bergumam pelan. Pantas saja dia punya pegangan. Saya mengerti sikap arogannya semalam. Karena dia sudah mengantongi kepala tim pembelian, dia bisa bersikap sombong seperti itu. Menjual nama sajian Nusantara sambil berbuat semena-mena di warung soto di kampung, dia pasti berpikir tidak akan ada masalah. Toh, dia punya backingan yang kuat. Bu, Pak Ridwan berkata dengan hati-hati. Apakah kemarin ada kejadian sesuatu? Tiba-tiba ibu menyuruh saya menyelidiki Cahaya Kemasan? Saya ragu sejenak. Haruskah saya menceritakan kejadian kemarin? Namun, sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan perasaan pribadi. Nanti saya ceritakan. Kita selesaikan dulu masalah ini. Baik. Pak Ridwan mengangguk. Bagaimana dengan kepala tim pembelian? Buktinya sudah cukup, kita bisa langsung memulai proses disipliner. Saya berpikir sejenak. Biarkan saja dulu kepala tim pembelian. Hah? Pak Ridwan tampak bingung. Buktinya sudah jelas, kenapa? Kalau kita sentuh dia sekarang, Budi Hartono akan curiga. Saya bangkit dari tempat duduk, berjalan ke jendela dan memandang keluar. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah kaki saya. Ada urutannya, Pak Joko bisa kita urus nanti. Toh, buktinya sudah kita amankan. Dia tidak akan bisa lari. Sepertinya Pak Ridwan mengerti maksud saya. Jadi, pertama-tama, ya, hubungi dulu Direktur Budi Hartono. Saya berbalik dan menatap Pak Ridwan. Katakan padanya ada yang perlu didiskusikan mengenai kontrak dan suruh dia datang ke kantor pusat. Langsung ke kantor pusat? Ya. Suruh dia datang ke ruang direktur. Pak Ridwan mengangguk. Kapan saya jadwalkan? Besok sore pukul 3? Saya kembali ke meja saya dan duduk, dan tolong sambut dia dengan sangat sopan. Sangat sopan. Sepertinya Pak Ridwan mengerti arti tatapan mata saya. Beliau tersenyum kecil. Baik, Bu. Akan saya sambut dengan sangat sopan. Pak Ridwan membereskan dokumennya dan keluar. Pintu tertutup dan saya bersandar di kursi.
Sinar matahari masuk melalui jendela. Namun, hati saya terasa dingin. Budi Hartono. Tangan yang menyiram air ke kepala ayah saya kemarin. Mulut yang mengejek warung soto itu kotor. Sikap sombongnya saat menjual nama sajian Nusantara. Besok kita akan bertemu lagi di ruangan ini. Saat itu, situasinya akan sedikit berbeda. Tunggu saja, Pak Budi. Saya akan menjamu Anda dengan layak. Keesokan siangnya, di lobi kantor pusat sajian Nusantara, Budi Hartono masuk melalui pintu utama. Hari ini Budi berdandan sangat necis. Setelan jas biru tua dengan dasi merah. Sepatunya mengkilap. Di pergelangan tangannya, seperti biasa, melingkar sebuah jam tangan emas. Rambutnya juga sepertinya baru ditata. Diminyaki hingga berkilau dan disisir rapi ke belakang. Seorang resepsionis menghampirinya di lobi. Bapak Budi Hartono, bukan? Akan saya antarkan ke ruang direktur utama. Ah, ya, terima kasih. Budi tersenyum lebar. Kelihatannya dia sangat senang. Wajahnya seolah akan menyanyikan lagu. Sambil menunggu lift, Budi melihat sekeliling. Langit-langit yang tinggi, lantai marmer, pot-pot bunga besar. Lobi kantor pusat sajian Nusantara memang luas dan mewah. Mata Budi berbinar-binar. Pintu lift terbuka. Beberapa karyawan sajian Nusantara keluar dari dalam. Mereka membawa dokumen dan berjalan dengan tergesa-gesa. Budi membungkukkan badannya 90 derajat kepada mereka. Selamat siang. Para karyawan tampak bingung dan hanya mengangguk sedikit sebelum berlalu. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal membungkuk hormat, tentu saja mereka kaget. Budi tidak peduli. Dia bergumam sendiri saat masuk ke dalam lift, diskusi kontrak. Akhirnya mau menaikkan harga satuan, ya? Sudut bibir Budi terangkat. Tentu saja, berkat bantuan Mas Joko. Sesuai kata Mas Joko, kali ini pasti ada proyek besar. Lift tiba di lantai teratas. Pintu terbuka dan sebuah koridor yang luas muncul. Di ujungnya terlihat sebuah pintu besar. Ruang direktur utama. Resepsionis berjalan di depan. Budi merapikan kerah jasnya sambil mengikutinya. Langkahnya penuh percaya diri. Selama berjalan di koridor, dia terus-menerus membungkuk hormat kepada setiap karyawan yang berpapasan. Selamat siang. Semangat. Para karyawan tampak heran. Tetapi Budi tidak peduli. Suasana hatinya sedang sangat baik. Bertemu langsung dengan Direktur Utama Sajian Nusantara. Ini semua berkat Mas Joko. Nanti aku harus membalas budinya dengan yang lebih besar. Mereka tiba di depan ruang direktur utama. Resepsionis mengetuk pintu. Bu, Bapak Budi Hartono sudah datang. Dari dalam terdengar suara yang tenang. Silakan masuk. Resepsionis membuka pintu. Budi masuk dengan gagah. Bahunya tegap. Ruang direktur utama luas dan bersih. Salah satu dindingnya seluruhnya terbuat dari kaca. Dari luar, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Di dekat jendela ada sebuah kursi kulit yang mewah. Seseorang sedang duduk membelakangi jendela, memandangi pemandangan di luar, hanya punggungnya yang terlihat. Rambut yang diikat rapi, bahu yang ramping, Budi membuka mulut. Selamat siang. Saya Budi Hartono, Direktur Cahaya Kemasan. Suatu kehormatan bisa dipanggil langsung ke sini. Saat itu, kursi itu perlahan berbalik. Ucapan Budi terhenti. Orang yang duduk di kursi itu, begitu melihat wajahnya, ekspresi Budi menegang. Budi menelan ludah. Matanya terbelalak. Kamu, wajah yang tidak asing lagi. Wanita yang kemarin dilihatnya di warung soto, wanita yang menentangnya dengan mantel tua dan sepatu kets. Wanita yang disebutnya sebagai anak pemilik warung soto. Saya duduk di kursi, sambil menatap Budi. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Selamat datang, Pak Budi. Suara saya terdengar pelan. Ini pertama kalinya kita bertemu lagi sejak di warung soto, ya. Wajah Budi pucat pasi. Kepercayaan dirinya yang tadi meluap-luap lenyap seketika. Mulutnya ternganga dan membeku. Saya perlahan bangkit dari tempat duduk. Terlihat jelas kaki Budi gemetar. Wajahnya menunjukkan bahwa dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Budi menoleh ke sekeliling dengan bingung. Kenapa kamu di sini? Suara Budi bergetar.
Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk bersih-bersih? Budi memandangi saya dari atas ke bawah. Hari ini saya mengenakan setelan jas yang rapi, sangat berbeda dengan penampilan sederhana saya di warung soto kemarin. Namun, sepertinya Budi masih belum memahami situasinya. Di mana direkturnya? Aku datang untuk bertemu direktur, teriak Budi. Dia melirik ke arah pintu. Sepertinya dia berpikir ada direktur lain. Saat itu pintu terbuka. Pak Ridwan masuk, di tangannya ada sebuah map. Begitu melihat Pak Ridwan, Budi langsung berlari menghampirinya. Ah, Pak Ridwan, di mana direkturnya? Saya datang untuk membahas kontrak, tapi ada orang aneh yang duduk di kursi direktur. Wajah Pak Ridwan menegang. Jaga bicaramu. Suara Pak Ridwan terdengar rendah. Beliau ini direktur utama Sajian Nusantara, Ibu Sinta Wulandari. Seketika, waktu seakan berhenti. Wajah Budi menegang. Apa? Apa? Budi menoleh ke arah saya. Matanya terbelalak. Tidak mungkin. Kaki Budi goyah. Dia mundur selangkah, punggungnya hampir menyentuh dinding. Itu tidak mungkin. Saya menatap lurus ke arah Budi. Kenapa? Apa anak pemilik warung soto tidak boleh menjadi direktur utama perusahaan besar? Wajah Budi pucat pasi. Bibirnya bergetar. Keberaniannya yang sombong di warung soto kemarin lenyap tak berbekas. Tidak, bukan begitu. Budi tergagap. Saya berjalan ke meja saya. Mengeluarkan sebuah amplop dari laci. Amplop yang tebal. Silakan duduk, Pak Budi. Saya menunjuk ke arah sofa. Budi berdiri terpaku. Kakinya seakan kehilangan tenaga. Silakan duduk. Suara saya menjadi dingin. Budi terhuyung-huyung dan duduk di sofa. Bokongnya hanya menempel di ujung sofa. Dia tidak bisa duduk dengan benar. Saya juga duduk di sofa seberang. Pak Ridwan berdiri di samping saya. Anda masih ingat kejadian kemarin, kan? Saya mengeluarkan selembar foto dari amplop, melemparkannya ke atas meja. Budi melihat foto itu. Wajahnya semakin pucat. Foto hasil tangkapan layar CCTV warung soto. Terlihat jelas adegan Budi menyiram air ke kepala ayah saya. Tangan Budi, botol air, dan kepala ayah saya yang basah. Semuanya terlihat jelas. Anda menyiram kepala ayah saya dengan air, kan? Suara saya terdengar pelan. Budi membuka mulutnya lalu menutupnya kembali. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya tidak bisa lepas dari foto itu. Saya mengeluarkan dokumen-dokumen lain dari amplop. Meletakkannya satu persatu di atas meja. Dan ini, saya menyebar beberapa foto di atas meja. Foto Anda bersama kepala tim pembelian kami, Pak Joko. Diambil di depan sebuah tempat hiburan malam. Lihat tanggalnya. Mata Budi membesar. Di dalam foto itu, Budi dan Joko berdiri berdampingan. Papan nama yang mencolok terlihat sebagai latar belakang. Tepat sebelum perpanjangan kontrak triwulanan, ya. 2 minggu sebelum perpanjangan kontrak, kalian hampir bertemu setiap hari. Wajah Budi menegang. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia mengusap dahinya dengan punggung tangannya, tetapi tidak ada gunanya. Keringat terus mengalir, dan ini adalah catatan pemalsuan hasil pemeriksaan kualitas. Saya melemparkan dokumen lain ke atas meja. Kemasan yang Anda pasok pada paruh kedua tahun lalu, tidak memenuhi standar, tetapi dinyatakan lulus. Ketebalan plastiknya, kekuatan segelnya, semuanya di bawah standar. Tapi catatan pemeriksaannya lulus. Bagaimana bisa? Budi menggigit bibir. Dia tidak bisa menjawab. Saya sudah bertanya langsung kepada petugas pemeriksanya. Katanya Pak Joko yang memerintahkan untuk mengubah catatan itu. Saya juga sudah mendapatkan surat pernyataannya. Saya melemparkan surat pernyataan itu ke atas meja. Anda menyiram kepala ayah saya dengan air, dan di perusahaan kami, Anda menyiramnya dengan kotoran melalui transaksi gelap? Suara saya menjadi dingin. Budi melompat berdiri, hampir saja dia tergelincir dari sofa. Tidak, itu salah paham. Bu, suara Budi serak. Hari itu saya mabuk berat, saya benar-benar minta maaf. Dan itu salah paham. Saya hanya berteman baik dengan kepala tim pembelian. Berteman baik? Saya tertawa sinis. Berteman baik di tempat hiburan malam, ya. Setiap kali sebelum perpanjangan kontrak. Persahabatan yang luar biasa.
Wajah Budi memerah padam. Sepertinya dia sedang mencari-cari alasan. Matanya berputar-putar. Itu. Pak Budi. Saya bangkit dari tempat duduk, menatap Budi dari atas ke bawah. Tidak perlu beralasan. Buktinya sudah lengkap. Surat pernyataan dari petugas pemeriksa juga ada. Foto-fotonya juga ada. Anda tidak punya jalan keluar. Kaki Budi gemetar. Dia kembali terduduk di sofa. Apakah ini orang yang sama yang tadi masuk dengan angkuh? Sekarang dia seperti balon yang kempes. Saat Anda menyiram kepala ayah saya di sana, Anda sangat percaya diri, kan? Saya menunjuk foto CCTV di atas meja. Anda berteriak-teriak sebagai pemasok di sajian Nusantara. Anda mengejek makanan kami kotor. Anda bilang tidak selevel. Budi menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemana perginya kepercayaan diri Anda saat itu? Bahu Budi merosot. Tangannya gemetar. Pak Ridwan melangkah maju. Pak Budi, Anda mengerti situasinya sekarang? Suara Pak Ridwan dingin. Suap, pemalsuan hasil pemeriksaan kualitas, tindakan semena-mena. Semuanya ada buktinya. Ini bisa dilaporkan ke polisi, jika diserahkan ke kejaksaan, bisa dihukum penjara. Wajah Budi semakin pucat. Bibirnya bergetar. Bu. Budi berkata dengan suara bergetar. Saya benar-benar salah. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Saya menatap Budi dari atas ke bawah. Orang yang kemarin berteriak-teriak kepada ayah saya. Orang yang mempermalukan ibu saya. Sekarang dia gemetar dan memohon. Minta maaf sekali ini saja. Suara saya terdengar rendah. Ayah saya juga memohon maaf sekali ini saja. Ibu saya juga memohon maaf sekali ini saja. Sambil membungkukkan badannya 90 derajat. Saat itu, apa yang Anda katakan, Pak Budi? Budi terdiam. Dia semakin menundukkan kepalanya. Anda bilang kotor. Anda bilang tidak selevel. Anda bahkan menyiramnya dengan air. Saya berjalan ke jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah kaki saya. Sinar matahari menyilaukan. Saya akan melakukan hal yang sama. Saya berbalik dan menatap Budi. Budi menundukkan kepalanya dan gemetar. Jari-jarinya bergetar. Tidak selevel, Pak Budi. Dengan perusahaan kami, saya berbalik dari jendela. Perusahaan kami berpegang pada prinsip etika bisnis. Suara saya terdengar tenang. Kami tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan tindakan semena-mena terhadap yang lemah dan melakukan transaksi dengan cara yang tidak jujur. Budi mengangkat kepalanya. Matanya membesar. Bu, apa maksud Ibu? Kontrak dengan Cahaya Kemasan kami batalkan mulai hari ini. Wajah Budi pucat pasi. Apa? Budi melompat berdiri. Kakinya goyah. Pembatalan kontrak? Tidak, itu tidak bisa. Bu, suara Budi serak. 95% pendapatan perusahaan kami berasal dari sajian Nusantara. Kalau kontraknya diputus, saya langsung bangkrut. Saya menatap Budi. Tidak berkata apa-apa. Tolonglah, Bu. Maafkan saya sekali ini saja. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Budi berlutut. Terduduk di lantai depan sofa. Tolong selamatkan saya. Kumohon. Saya akan melakukan apa saja. Budi membenturkan keningnya ke lantai. Dia sedang bersujud. Apakah ini orang yang sama yang tadi sombong? Saya menatap Budi dari atas ke bawah. Tangan yang kemarin menyiram air ke kepala ayah saya. Sekarang gemetar sambil menopang tubuhnya di lantai. Kemarin ayah saya juga berlutut. Suara saya terdengar rendah. Ibu saya juga membungkuk dan memohon. Saat itu, apa yang Anda katakan, Pak Budi? Budi mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya menoleh ke arah Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ya, Bu. Kepala tim pembelian, Joko Susilo, mulai hari ini dinonaktifkan dan serahkan ke bagian audit. Selidiki atas tuduhan penerimaan suap. Baik, Pak Ridwan mengangguk. Dan saya menatap Budi yang tersungkur di lantai. Orang ini, seret keluar. Pak Ridwan berjalan ke arah pintu. Membuka pintu dan memanggil 2 orang petugas keamanan yang sudah menunggu di luar. Jangan, Bu. Kumohon.
Budi merangkak hendak memegang kaki saya. Saya mundur selangkah. Tolong selamatkan saya. Kalau kontraknya dipertahankan, saya akan melakukan apa saja. Petugas keamanan memegang kedua lengan Budi. Budi meronta-ronta. Lepaskan. Lepaskan aku, teriak Budi. Namun, dia tidak bisa lepas dari cengkraman petugas keamanan. Bu! Bu! Budi terus memanggil saya sambil diseret. Kumohon. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan benar-benar bertobat. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Budi. Saya benar-benar akan bangkrut. 32 karyawan saya akan kehilangan pekerjaan. Bu! Pintu tertutup. Suara Budi semakin menjauh. Samar-samar terdengar suara teriakannya dari koridor. Bu! Bu! Sesaat kemudian, suasana menjadi sunyi. Saya berjalan ke jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah kaki saya. Sinar matahari menyilaukan. Hati saya lega. Namun, di saat yang sama terasa berat, adegan air yang disiramkan ke kepala ayah saya. Adegan ibu saya yang membungkuk dan memohon. Saya telah membalaskan penghinaan itu. Namun, kenapa hati saya tidak sepenuhnya lega? Pak Ridwan mendekati saya. Bu, apakah ibu baik-baik saja? Saya mengangguk. Ya, saya baik-baik saja. Surat pembatalan kontrak akan kami kirimkan hari ini. Kami akan berkoordinasi dengan tim hukum. Ya, tolong diurus. Setelah Pak Ridwan pergi, saya sendirian di ruang direktur. Saya memandang keluar jendela. Sinar matahari menyinari, tetapi salah satu sudut hati saya terasa gelap. Cahaya kemasan, 95% pendapatannya dari sajian Nusantara, katanya. Jika kontraknya dibatalkan, perusahaan itu tidak akan bisa bertahan. 32 karyawannya akan kehilangan pekerjaan. Yang bersalah adalah Budi Hartono, tetapi dampaknya dirasakan oleh para karyawan. Namun, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa terus bekerja sama dengan perusahaan yang melakukan transaksi dengan suap dan pemalsuan kualitas. Saya menghela napas, apakah ini benar? Sesaat pikiran itu terlintas. Namun, adegan air yang disiramkan ke kepala ayah saya kembali terbayang. Tangan ibu saya yang gemetar. Wajah mereka yang menahan penghinaan. Benar, ini yang benar. Saya kembali ke meja saya dan duduk. Beberapa hari kemudian, cahaya kemasan di ambang kebangkrutan. Setelah kontrak dengan perusahaan saya diputus, tagihan-tagihan mereka mulai macet. Hampir tidak ada pelanggan lain, jadi tidak ada cara untuk bertahan. 95% pendapatan mereka hilang dalam sekejap. Meskipun begitu, saya tidak menyangka mereka akan bangkrut secepat ini. Saya menerima laporan dari Pak Ridwan. Kondisi cahaya kemasan sangat kritis. Direktur Budi Hartono juga terlilit utang karena pinjaman pribadi yang dijaminnya. Saya mengangguk. Bagaimana dengan para karyawannya? Mereka masih di pabrik, katanya mereka belum menerima gaji dan merasa cemas. Saya berpikir sejenak. 32 karyawan itu, mereka tidak bersalah. Mereka akan kehilangan pekerjaan karena ulah Budi Hartono. Beri saya alamat pabriknya. Hah? Pak Ridwan tampak heran. Saya akan ke sana. Keesokan harinya, saya pergi ke pabrik cahaya kemasan di Cikarang. Setibanya di depan pabrik, suasananya gaduh. Para karyawan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan saling berbisik. Wajah mereka cemas. Begitu saya turun dari mobil, tatapan para karyawan tertuju pada saya. Tatapan mata yang tidak mengenali saya. Saat itu, seseorang berlari keluar dari dalam pabrik. Budi Hartono. Dalam beberapa hari, dia sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Wajahnya kuyu dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Janggutnya juga tumbuh lebat. Bajunya kusut. Apakah ini orang yang sama yang beberapa hari lalu datang ke kantor pusat dengan dandanan necis? Begitu melihat saya, Budi berlari menghampiri. Bu, Budi berlutut di depan saya. Ibu datang. Suara Budi bergetar. Matanya berkaca-kaca. Saya akan melakukan apa saja yang ibu perintahkan. Tolong selamatkan saya. Para karyawan menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Terdengar suara bisik-bisik. Saya menatap Budi dari atas ke bawah. Bangun? Budi mengangkat kepalanya. Tatapan matanya penuh harapan.
Bu, apakah ibu benar-benar akan menyelamatkan saya? Saya bilang bangun. Budi terhuyung-huyung saat berdiri. Sepertinya kakinya tidak bertenaga. Saya melihat sekeliling. Para karyawan masih berdiri dengan wajah cemas. Wajah-wajah yang khawatir tidak akan menerima gaji. Apa rencana Anda untuk para karyawan? Budi menundukkan kepalanya. Saya tidak punya uang untuk membayar gaji. Ini sudah berakhir. Saya mengerutkan kening. Baiklah. Saya menatap lurus ke arah Budi. Serahkan perusahaannya. Mata Budi membesar. Apa maksud ibu? Meskipun harganya murah, saya akan pastikan utang Anda lunas. Saya juga akan menjamin pekerjaan para karyawan. Wajah Budi tampak lega. B, benarkah? Terima kasih banyak. Bu, Budi hendak berlutut lagi. Saya menghentikannya dengan tangan saya. Ini belum selesai. Budi berhenti. Ada satu syarat. Saya menatap lurus ke mata Budi. Anda harus menyetujuinya baru saya akan menandatangani dokumennya. Wajah Budi menegang. Wajahnya menunjukkan ketakutan akan syarat apa yang akan saya berikan. Apa itu? Saya tidak menjawab. Saya menatap Budi sejenak lalu membuka mulut. Di dalam mobil, Budi bertanya, "Kak, kita mau kemana?" Saya tidak menjawab. Saya hanya memberitahu sopir alamatnya. Budi menatap keluar jendela dengan cemas. Mobil keluar dari Jakarta. Tak lama kemudian, sebuah gang yang tidak asing lagi muncul. Warung soto Pasar Jaya. Warung ayah dan ibu saya. Begitu mobil berhenti, wajah Budi pucat pasi. Ini. Budi tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ini adalah warung tempat dia membuat onar. Saya turun dari mobil. Budi turun dari mobil dengan kaki gemetar. Dia menatap papan nama warung dan wajahnya menegang. Saya akan memberitahu Anda syaratnya. Saya menatap lurus ke arah Budi. Sekarang juga masuk ke warung itu dan berlututlah di depan orang tua saya. Mata Budi membesar. Minta maaflah dengan tulus. Jika orang tua saya memaafkan Anda, saya akan menandatangani dokumen akuisisi. Budi menggigit bibir. Wajahnya memerah padam. Wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu itu adalah syarat yang memalukan. Kalau orang tua ibu tidak memaafkan, kalau begitu tidak ada akuisisi, silakan urus sendiri. Budi menundukkan kepalanya. Dia berdiri diam cukup lama, mengepalkan dan membuka tangannya. Saya akan menunggu di sini. Saya bersandar di mobil. Masuklah sendiri. Budi menoleh ke arah saya. Tatapan matanya memohon, seolah meminta saya untuk masuk bersamanya dan membantunya bicara. Namun, saya menggelengkan kepala. Akhirnya, Budi berjalan perlahan. Dia berhenti sejenak di depan pintu warung. Bahunya terkulai. Dia menarik napas dalam-dalam lalu membuka pintu dan masuk. Saya bersandar di mobil sambil mengamati bagian dalam warung. Dari balik jendela kaca, bagian dalam terlihat samar-samar. Saya melihat Budi masuk. Ibu saya keluar dari dapur. Ayah saya juga mengikuti di belakangnya. Sepertinya keduanya mengenali Budi. Wajah mereka menegang. Saya melihat Budi berlutut, membenturkan keningnya ke lantai. Dia terus-menerus bersujud, saya tidak bisa mendengar suaranya. Namun, saya bisa menebak apa yang Budi katakan. Tubuhnya gemetar, bahunya berguncang. Sepertinya dia menangis. Para pelanggan di dalam warung menatapnya. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Ayah saya mendekati Budi, memegang bahu Budi dan membantunya berdiri. Sepertinya beliau mengatakan sesuatu, wajahnya terlihat lembut. Ibu saya juga melambaikan tangannya, seolah memberi isyarat bahwa sudah cukup. Sepertinya beliau menghela napas. Budi terus-menerus membungkukkan badannya. Sepertinya dia mengucapkan terima kasih. Sesaat kemudian, Budi keluar dari warung. Matanya merah dan bengkak. Bekas air mata masih terlihat di pipinya. Hidungnya juga memerah. Budi mendekati saya. Beliau memaafkan saya. Suara Budi serak. Bapak tadi bertanya kenapa pemuda sepertiku melakukan hal itu, katanya kalau minum harus hati-hati. Jangan diulangi lagi. Saya mengangguk. Kalau ibu bilang semua orang bisa berbuat salah. Yang penting ke depannya berbuat baik. Budi menundukkan kepalanya. Beliau benar-benar orang baik?
Saya memandangi warung tempat orang tua saya berada. Beberapa hari yang lalu mereka dipermalukan seperti itu, tetapi mereka memaafkannya dengan begitu mudah. Memang, mereka adalah orang tua saya. Kalau saya tidak akan bisa seperti itu. Sesuai janji, saya akan menandatangani dokumennya. Budi membungkukkan badannya dalam-dalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Seminggu kemudian, proses akuisisi cahaya kemasan selesai. Budi menyerahkan perusahaannya dan pergi tanpa membawa apa-apa. Utangnya berhasil dilunasi dengan uang hasil akuisisi, tetapi tidak ada yang tersisa. Direktur yang dulu sombong di warung soto itu sudah tidak ada lagi. 32 karyawan pabrik semuanya menjadi karyawan sajian Nusantara. Gaji mereka dibayarkan secara normal dan pekerjaan mereka tetap terjamin. Mereka sekarang adalah keluarga saya. Saya memandang keluar jendela kantor. Apakah ini sudah berakhir? Hari di mana air disiramkan ke kepala ayah saya. Hari di mana ibu saya membungkuk dan memohon. Saya telah membalaskan penghinaan itu. Namun, hati saya tidak sepenuhnya lega. Setelah balas dendam selesai, kenapa terasa hampa seperti ini? Saat itu telepon berdering. Bu, ada telepon dari ibu Anda. Saya mengangkat gagang telepon. Ibu? Sinta. Akhir pekan ini ada waktu? Ayahmu dan ibu sudah bicara. Sudah lama kita tidak makan bersama sekeluarga. Suara ibu saya terdengar hangat. Iya, aku akan datang. Saya tersenyum. Benar, yang penting bukan balas dendam. Yang penting adalah keluarga. Pada tanggal 31 Desember, saya mengajak orang tua saya ke Anyer, sebuah hotel mewah dengan pemandangan laut, tempat yang sangat sulit untuk dipesan. Begitu mobil berhenti di depan hotel, ibu saya melihat keluar jendela dengan takjub. Ya ampun, ini hotel? Seperti istana saja. Ayah saya juga menjulurkan kepalanya untuk melihat. Wah, ada tempat seperti ini, ya? Saya tersenyum. Keduanya seumur hidup hanya menjaga warung dan tidak pernah benar-benar berlibur. Ayo masuk. Kamarnya juga bagus. Seorang pegawai hotel membawakan barang-barang kami. Kami melewati lobi dan naik lift. Kamar suite di lantai teratas. Begitu pintu terbuka, ibu saya kembali terkesima. Astaga, lebih luas dari warung kita. Ruang tamu yang luas, tempat tidur besar, kamar mandi marmer. Orang tua saya terus-menerus melihat sekeliling. Seolah-olah mereka sedang menjelajahi dunia yang baru pertama kali dilihat. Ayah saya berjalan ke jendela, dari balik jendela kaca, laut Selat Sunda terhampar luas. Garis cakrawala membentang tak berujung. Lihatlah laut itu. Tidak ada ujungnya. Suara ayah saya terdengar terharu. Ibu saya berdiri di samping ayah saya. Keduanya berdiri berdampingan memandangi laut. Melihat punggung mereka, hati saya terasa haru. Saya memandangi orang tua saya. Wajah mereka terlihat cerah. Senyum merekah di wajah mereka yang berkerut. Hanya dengan ini saja, kedatangan saya ke sini sudah sangat berarti. Bereskan barang-barang dan istirahatlah. Nanti malam kita ke pemandian air panas di luar. Pemandian air panas di luar? Ibu saya membelalakan matanya. Mandi air panas di luar? Iya. Bisa mandi air panas sambil melihat laut. Besok pagi juga bisa melihat matahari terbit. Ibu saya menoleh ke arah ayah saya. Bapak, dengar tidak? Mandi air panas sambil melihat laut. Ayah saya tertawa. Sinta kita ini anak yang berbakti, ya. Sore harinya, kami berjalan-jalan di sekitar hotel. Ada sebuah dek kayu yang membentang di sepanjang tebing pantai. Angin laut terasa dingin tetapi menyegarkan. Orang tua saya terus-menerus mengambil foto. Meskipun saya menawarkan untuk memotret mereka, keduanya sibuk saling memotret. Ayah, ibu, biar aku yang foto bersama. Saya meminta bantuan orang yang lewat untuk memotret kami bertiga. Orang tua saya tersenyum lebar. Wajah ceria yang sudah lama tidak saya lihat. Menjelang malam, kami pergi ke pemandian air panas di luar. Di belakang hotel ada sebuah pemandian air panas terbuka. Uap hangat mengepul. Di kejauhan, laut Selat Sunda bergelombang dalam kegelapan. Di langit, bintang-bintang berkelip. Orang tua saya masuk ke dalam air lebih dulu. Aduh, ayah saya menghela napas dalam-dalam. Helaan napas yang nyaman. Enak sekali, ayah saya memejamkan mata. Air hangat merendam tubuhnya sampai ke bahu.
Wajahnya yang tegang perlahan-lahan mengendur. Seumur hidupku, keinginanku adalah menutup warung dan pergi melihat matahari terbit. Suara ayah saya bergetar. Akhirnya terwujud sebelum aku mati. Ibu saya memegang tangan ayah saya. Benar. Kalau bukan karena cinta kita, ini hanya akan menjadi mimpi. Saya mendekati orang tua saya. Begitu saya merendam tubuh di dalam air, kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Angin laut yang dingin dan air panas yang hangat menciptakan perpaduan yang aneh. Ayah, bahunya sakit, ya? Biar aku pijat. Saya berbalik ke belakang ayah saya. Mulai memijat bahu ayah saya dengan lembut. Bahunya terasa kaku. Puluhan tahun mengangkat panci berat, tentu saja begitu. Aduh, enak sekali. Ayah saya menundukkan kepalanya. Tangan Sinta ini seperti tangan dewa. Ibu saya tersenyum. Aku juga, Sinta. Iya, ibu juga. Saya berpindah ke belakang ibu saya, memijat bahu ibu saya. Tulangnya terasa kurus. Bahu yang seumur hidup mengangkat sendok sayur berat. Ibu, bahunya kaku sekali. Haha, puluhan tahun mengangkat sendok sayur, ya begitu? Ibu saya tertawa, tetapi hati saya terasa sakit. Sudah cukup, Bu. Berhenti saja dari warung dan istirahat. Ibu saya menggelengkan kepala. Warung itu hidup kami, bagaimana bisa ditutup? Pelanggan juga akan datang. Ibu, tidak apa-apa. Masih bisa. Tapi sekarang santai saja. Saya menghela napas. Orang tua saya hidup seperti itu seumur hidup. Mereka tidak tahu cara beristirahat. Namun, saya berharap hari ini mereka bisa beristirahat dengan tenang. Ayah saya membuka matanya dan menatap ke langit. Lihatlah bintang itu. Di Jakarta tidak bisa melihat bintang seperti ini. Bintang-bintang di langit seakan tumpah. Bima Sakti terlihat samar-samar. Sinta. Ayah saya memanggil saya. Iya, ayah. Bisnismu baik-baik saja, kan? Saya tersenyum. Iya, baik-baik saja. Jangan khawatir. Syukurlah. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu yang utama. Iya, aku mengerti. Ibu saya menambahkan. Dan sekarang, beri kami cucu. Ibu, mulai lagi. Kenapa? Umur 35 sudah harus dipikirkan. Saya tertawa. Dimanapun, ibu tetaplah ibu. Baiklah, aku akan memberikan cucu-cucu yang cantik. Benarkah? Iya, benar. Orang tua saya tersenyum cerah. Percakapan keluarga di dalam air hangat. Inilah kebahagiaan. Jauh lebih berharga daripada balas dendam atau apapun. Saya duduk di antara orang tua saya, memegang tangan mereka satu persatu. Ibu, ayah, ya, terima kasih. Sudah membesarkanku. Ayah saya menggenggam erat tangan saya. Kami yang berterima kasih. Kamu sudah tumbuh menjadi orang yang hebat. Ibu saya memeluk bahu saya. Sinta kami yang terbaik. Saya bersandar di pelukan orang tua saya, hangat. Kehangatan yang lebih hangat dari air panas. Bintang-bintang di langit malam berkelip, terdengar suara deburan ombak dari laut. Saya berharap momen ini akan abadi. Keesokan harinya, 1 Januari, dini hari, saya membangunkan orang tua saya. Ibu, ayah, bangun. Kita pergi melihat matahari terbit. Orang tua saya mengucek mata dan bangun. Masih gelap. Namun, sebentar lagi matahari akan terbit. Kami mengenakan mantel tebal dan pergi ke pantai. Laut Selat Sunda terhampar di depan mata. Ujung cakrawala mulai memerah. Langit berubah dari hitam menjadi biru tua. Lalu menjadi ungu. Angin laut terasa dingin. Saya berdiri di antara orang tua saya. Memegang erat tangan mereka. Tangan ayah saya kasar. Tangan yang puluhan tahun mengangkat panci berat dan berdiri di depan api panas. Tangan ibu saya kecil dan kurus. Tangan yang seumur hidup memegang sendok sayur, mencuci piring, dan membesarkan saya. Tangan-tangan itu terasa hangat. Cahaya merah menyebar di atas cakrawala, laut berubah menjadi keemasan, dan akhirnya, matahari terbit. Matahari bundar dan merah menembus cakrawala dan naik, menyilaukan. Seluruh dunia diselimuti cahaya merah. Aduh, cantiknya. Ibu saya terkesima. Sudut matanya tampak basah. Ayah saya menatap matahari tanpa berkata apa-apa. Wajahnya yang berkerut disinari cahaya merah.
Saya semakin erat menggenggam tangan orang tua saya. Ibu, ayah, keduanya menoleh ke arah saya. Karena sudah membesarkanku dengan baik, selama ini kalian sudah sangat menderita. Suara saya bergetar. Dari pagi buta sampai larut malam menjaga warung, mengencangkan ikat pinggang untuk membiayai lesku, sakit pun tidak pergi ke rumah sakit. Air mata menggenang, aku tahu semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Ibu saya mengelus tangan saya. Sinta kami. Sekarang, jangan terlalu sering mengangkat sendok sayur yang berat. Saya menatap orang tua saya bergantian. Jalan-jalanlah bersamaku sambil bersantai, hiduplah dengan bahagia. Ayah saya berdeham. Sepertinya matanya memerah. Aku akan berbakti. Sekarang aku yang akan merawat kalian. Saya memeluk erat orang tua saya. Aku cinta kalian. Ibu saya menepuk-nepuk punggung saya. Ayah saya mengelus kepala saya. Kami juga mencintaimu, Sinta. Suara ayah saya bergetar. Kamu adalah kebanggaan kami. Kami berpelukan cukup lama. Matahari semakin tinggi, laut berkilauan, ombak memecah di pantai. Saya tersenyum di antara orang tua saya. Apapun yang terjadi di masa depan, sepertinya akan baik-baik saja, karena ada mereka berdua. Karena ada keluarga saya, matahari merah menyinari dunia. Hari yang baru, awal yang baru, telah tiba. Kami bertiga berdiri berdampingan menatap matahari terbit. Dengan tangan yang saling menggenggam erat. Saat saya mengakhiri cerita saya, terkadang saya teringat hari itu. Saat air disiramkan ke kepala ayah saya di warung soto. Wajah ibu saya yang membungkuk dan memohon. Saat itu saya benar-benar merasa gila. Namun, setelah balas dendam selesai, saya menyadari, yang terpenting bukanlah menghancurkan orang itu. Pagi saat saya memegang tangan orang tua saya dan melihat matahari terbit. Malam saat saya merendam tubuh di air panas yang hangat dan tertawa. Itulah yang sebenarnya saya inginkan. Budi Hartono menghilang setelah bangkrut. Namun, saya tidak lagi memikirkannya. Di dalam hati saya sekarang hanya tersisa wajah tersenyum orang tua saya. Hari ini saya juga bangun. Sebagai direktur utama sebuah perusahaan, dan sebagai putri dari Pak Ahmad dan Bu Sri. Nama saya Sinta Wulandari. Hidup bahagia bersama keluarga, itulah harapan saya tahun ini. Saya harap Anda semua juga dapat mengakhiri tahun ini dengan baik. Dan semoga tahun baru dipenuhi dengan lebih banyak kebahagiaan. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, silakan pesan pertemuan berikutnya dengan berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Teater, kisah kita, akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan dan pemikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar beserta lokasi Anda mendengarkannya.